Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ketemu lagi dengan saya Sam Lunjiwa. Kembali lagi dengan channel Lunjiwa Farm. Kali ini saya akan berbagi sesuai dengan janji saya video saya sebelumnya, bahwa saya akan memberikan tutorial cara proses karantina durian dongkelan yang baru datang untuk menjelang ditanam. Ya, saya mau menjelaskan lagi sebelumnya. Ngopi dulu guys, biar nggak gagal fokus. Kenapa sih durian itu kok harus dikarantina? Karena ketika proses dongkelan sendiri itu kan sistemnya dia tanaman bibit durian yang ditanam di lahan atau di area persawahan. Ketika mencapai umur tertentu, bibit tersebut diambil secara didongkel atau dipangkas akar-akarnya beserta akar tunggangnya. Otomatis durian pohon apapun ketika perakarannya dipangkas pasti akan timbul stres ataupun kerontokan daun, itu lumrah. Memang bibit durian dongkelan pada umumnya yang ketika sebelum diedarkan di customernya, biasanya memang para pembibit itu sendiri sudah mengkarantinanya paling tidak minimal sebulan untuk memastikan bahwa bibit dongkelan setelah didongkel udah cukup atau sudah bisa untuk dikirim ke daerah-daerah untuk dipasarkan. Oke, untuk pertama bahan-bahan yang akan kita butuhkan adalah tentunya ini saya juga membutuhkan plastik karena ada kebetulan pucuk bibit yang patah tidak sengaja. Tentunya B1, starter vitamin B1 ini bagus guys. Ini dia mengandung bahan-bahan vitamin B1 kurang lebih 0,10% dan alpha-natalenic asetik. Ya, bahan-bahan ini bisa untuk mempertahankan atau kesuburan sementara. Jadi intinya proses menggunakan B1 ini tidak boleh seterusnya ya. Kalau seterusnya juga tanaman stagnan gitu aja, perkembangannya juga lambat. Jadi intinya B1 sendiri untuk mempertahankan kesegaran tanaman ketika awal proses penyuplaian bahan ataupun bibit ataupun menjelang mau ditanam di daerah atau di tempat petani itu sendiri, dan setelah menanam nanti di tanah. Karena ketika bibit itu dipindah atau dioyang-oyang sini, bahasa Jawanya tentunya perakarannya pasti ada yang bergeser, ada yang putus sedikit, dan itu untuk mencegahnya menggunakan vitamin B1. Oke, tentunya selanjutnya prosesnya sebelum saya aplikasikan atau saya praktekkan, saya akan tunjukkan videonya seperti ini ya. Next. Oke, lanjut. Saya menggunakan air untuk dosisnya vitamin B1 ini sendiri. Dia 1 sendok untuk 1 galon air. Karena ini treatment untuk awal, jadi tanaman bibit durian saya ini nanti, dongkelan saya ini nanti pasti stresnya tingkatnya tinggi sekali ya. Biasa lumrah nanti pasti banyak kerontokan. Untuk meminimalisir kerontokan, saya dosisnya akan saya naikkan. Biasanya untuk 1 tutup ini saya menggunakan air 15 liter. Karena ember saya ini kurang lebih cukupnya untuk 7 liter saja, makanya saya mengaplikasikannya, maaf ini tidak ada teman jadi tidak buat tripod juga, menggunakan setengah tutup untuk 7 liter air. Oke, langsung saja.
kita aduk-aduk. Ya tetap ya, untuk safety-nya setelah kita menggunakan bahan aktif B1 ini, vitamin B1 ini, tentunya kalau mau memegang makanan tentunya diharapkan cuci tangan dulu ya. Untuk sebelumnya ya memang saya mungkin minum kopi apa karena selama ini sih belum berpengaruh sih, belum ya, mudah-mudahan jangan berpengaruh. Cuman untuk pencegahannya, sebelum ketika kita mau memakan sesuatu atau minum sesuatu, hendaklah untuk mencuci tangan ya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan untuk bibit durian sendiri ini jangan ditaruh langsung di bawah terik matahari ya, karena bibit ini kondisinya masih stres, perakarannya stres tingkat tinggi. Seperti ini guys, banyak retakan-retakan ini kan. Nah ini rawan sekali guys, kalau kita biarkan bisa mati karena kecenderungan medianya sedikit, akarnya udah banyak. Ketika ada pergeseran atau tanah mulai mengering, biasanya akan timbul atau putusnya dari perakaran di dalamnya. Oke, tentunya salah satunya kalau saya taruh di tempat teduh atau di bawah pohon. Kebetulan saya di kebun karet. Nah ini saya gali lubang kurang lebih separuh dari ini ya. Nah ini karung dari dongkelan tersebut. Kalau saya untuk menanamnya, untuk sementara akarnya saya menanam kurang lebih setengah ataupun 3/4 dari pokok karung ini atau pokok dari perakaran bibit dongkelan ini. Tujuannya agar struktur di dalam karung ini tadi atau polybag ini tetap dingin ya. Dingin bukan berarti harus becek, becek pun tidak boleh, karena kalau becek, kondisi di dalam perakaran yang terjadi setelah atau adanya putus, kalau terlalu becek dia akan bisa menimbulkan pembusukan. Kalau pembusukan tentunya guys, tanaman juga akan mati ya, karena kalau busuk biasanya bakterinya menyebar kemana-mana. Oke, seperti ini ya. Ya ini udah saya tanam seperti ini guys ya. Oke. Sendiri guys, agak repot ini. Ya, untuk proses seperti ini ya. Ini masih dililit oleh oh ya, saya lupa menjelaskan kenapa kok rantingnya yang tadi dililit. Tujuannya ketika dibawa tertiup angin untuk mengurangi pergerakan dari ranting, karena pergerakan dari ranting bisa menimbulkan gimana ya, luka atau cedera, memar-memar yang bisa menimbulkan mati juga. Oke, langsung saya aplikasikan air 7 liter tadi dengan setengah tutup botol B1. Nah cukup mudah guys, seperti ini aja. Untuk pemakaian pertama memang sengaja saya bikin betul-betul basah guys, karena apa, ini tadi kering. Nah, agar agak lembek lagi tanahnya, bisa menutupi retakan-retakan yang ada. Gak apa-apa kalau untuk pertama, tapi kalau untuk besok, mulai besok mungkin ketika kita
merasa kita pegang polybag ini posisi ya dipegang-pegang agak lembab, cukup disiramnya 1 gelas aqua pagi, 1 gelas aqua sore untuk menghindari timbulnya becek. Kalau musim penghujan ya tidak perlu disiram. Tetap intinya kita menjaga kelembapan apa ya bahasanya, tanah di dalam polybag ini tetap ulen itu tidak mudah pecah. Oke, ini cukup sekalian saya praktekkan sendirian guys, gambarnya seriwet ini. Nah, terus saya putar sini, kita potong aja nih. Pisaunya mulai tumpul guys, ini langsung kita tarik gitu aja. Tuh mulai ada kerontokan guys, biasa ini kalau awal-awal pasti ada ini. Dari sononya sudah, ini memang udah ahlinya, pakarnya ini, para pengirim-pengirim ini. Memang di sana sebelumnya juga sudah dikasih B1 guys, empuk sekali B1. Saya sarankan kalau untuk awal-awal nanam, ketika ragu tanaman itu akan stres ya, dikasih B1. Next, oke, talinya kita angkat. Nah, harapannya seperti ini guys, seperti ini. Mulai bagus. Nah, ini lumayan bagus ini. Usahakan juga kalau memilih bibit, cari batang yang sudah tua, dan ranting-rantingnya segala arah penjuru mata angin, karena nanti tentunya harapannya buah itu kan ada di tangkai guys. Batang primer, jadi ini batang primer, batang sekunder, dan batang tersier. Nah, untuk proses penanamannya nanti saya akan upload lagi guys. Mungkin sebulan akan datang, habis lebaran baru saya upload lagi. Saya bagikan juga proses menanamnya setelah karantina nanti. Ya, jadi nanti ini kedepannya juga akan saya kurangi untuk mengurangi terjadinya penguapan, maksudnya gitu, untuk mengurangi terjadinya penguapan. Oke guys, jadi itu nanti akan saya lanjutkan. Ini kalau ada yang megangin saja ya saya tunjukkan semuanya satu persatu, berhubung saya sendirian juga kerepotan ini. Oke, next. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya kali ini tentang tutorial cara karantina bibit dongkelan durian. Kebetulan ini jenisnya durian musangking ya. Intinya tadi apa? Kita menggunakan menyiram air, tentunya menyiram air, membasahi sampai basah, betul-betul basah. Tanahnya menjadi menyatu lagi dengan menggunakan dosis setengah tutup botol vitamin B1 dengan dicampur air kurang lebih 7 liter air, diaplikasikan kurang lebih per 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Jadi sambil kita tentu lihat kondisi tanaman itu. Untuk proses karantina ini sendiri nanti saya karantina kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya 2 minggu udah cukup sih, cuman saya lebih bagusnya 2 bulan. 1 bulan, maaf. Semakin lama juga semakin bagus, cuman ya enggak boleh lama-lama sekali guys. Oke. Mungkin itu aja video yang bisa saya bagikan. Terima kasih telah mengikuti.
jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya untuk mengikuti video-video saya berikutnya. Untuk video proses penanamannya nanti 1 bulan yang akan datang akan saya bagikan juga. Tentunya jangan lupa subscribe lagi ya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda, sukses selalu.